dalam hal warga dipindahkan ke rusun itu untuk warga yang tidak mampu. Tapi itu pun jadi masalah yang lain lagi, Pak. Misalnya di Cakung gitu ya, kemudian di Marunda itu kan ada warga ilegal, warga legal. Itu kan ruwet lagi, Pak. Gimana ngeberesinnya, Pak? Biasalah, masalah-masalah lapangan seperti itu saya kira buat saya biasa, buat Pak Wagub, Pak Ahok juga biasa ya. Pemberian rusun misalnya harusnya nyentuh 100 orang, ada yang langsung nempati, kan juga warga ini ternyata sekarang kan pengen sekali juga masuk ke rusun. Padahal dulu rusun yang ada di Marunda sudah 7 tahun. Ada kira-kira 2.400 yang mangkrak tidak dipakai, coba. Sekarang rebutan? Sekarang rebutan dan yang ngantri ribuan. Karena apa? Rusunnya sekarang kita beri isian, supaya tertarik ya kita beri TV, kita beri kulkas, kita beri tempat tidur. Sekarang acung jari semuanya pengen masuk. Ya memang ya sekarang habis. Rusun Cakung atau rusun-rusun lain, Pak, yang mangkrak-mangkrak juga? Sekarang masih, yang mangkrak di Cakung masih, yang di Pulau Gebang masih, yang di Pinuselok masih. Ya ini memang akan kita pakai untuk menggeser warga yang berada di kanan kiri kali, kanan kiri sungai, di waduk, memang akan kita geser ke sana. Tetapi kita ingin memang membangun rusun dalam jumlah besar. Sekarang kan setahun paling hanya buat 4, buat 6. Ya. Kita pengen buat langsung banyak, 300. Per tahun? Iya, 200, 400, ya memang harus seperti itu. Sehingga nanti yang digeser ke sana itu dalam sebuah kawasan kampung. Kampungnya sudah kegeser ke sana, kampungnya dihijaukan, menjadi ruang terbuka hijau. Memang proses seperti itu yang kita lihat di Singapura seperti itu, di Bisan Anmukio seperti itu. Jadi bedoa desa betul, Pak? Iya, bedoa desa, di Toa Payoh juga seperti itu. Jadi, ya kita lihat di China, di Shanghai, di kota-kota yang memang membangun dengan planning bagus, hijauannya, ruang terbuka hijaunya, ruang publiknya juga harus seperti itu. Banjir berarti kira-kira akan berkurang atau jadi nggak ada berapa tahun lagi, Pak? Banjir itu juga perlu saya informasikan, meskipun kalinya dikeruk, waduknya dikeruk, kalau kita nggak buat sumur resapan dalam maupun yang dangkal, itu juga nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi Bapak nggak bisa jawab nih kapan bebas banjir Jakarta? Ini saya teruskan. Di Jakarta sudah dikeruk, ada sumur resapan, waduknya sudah didalamin semuanya, warga tidak buang sampah sembarangan, sudah bisa semuanya. Tetapi hulunya tidak ditangani, juga tidak akan menyelesaikan masalah. Hulunya yang di atas, karena yang air itu dari sana. Kalau di sana tetap banyak villa, ya kan? Hutannya tidak dihijaukan kembali. Ya, air permukaan tanah itu semuanya kan lari ke bawah dan ke Jakarta. Jadi bisa jadi permasalahan buat warga dong. Buat apa kami tidak buang sampah kalau kemudian di hulunya villa-villa masih tidak ditertibkan? Iya, buat apa kami pindah kemudian waduknya jadi lebih dalam kalau ternyata di hulunya juga tetap bermasalah? Artinya begini, artinya pekerjaan kita ini tidak hanya di Jakarta saja, perlu juga penanganan. Oleh sebab itu saya selalu menyampaikan kepada pemerintah pusat agar yang di atas di hulu ini juga ditangani secara serius, agar paralel yang di atas ditangani, yang di bawah juga kita tangani, sehingga nanti kalau udah sambung seperti itu baru selesai. Saya mau ngomongin yang lain Bapak. Ini mumpung ngobrolannya seru. Ini ada lilin bukan candlelight dinner ya sama Pak Jokowi. Karena takut lalat nih ada lalat satu. Dari tadi jadi ini pemeran figuran. Kalau soal popularitas, bicara soal politik ya Pak ya. Bapak ini kan tokoh yang populer. Bapak sadar Bapak populer? Enggak. Tapi kalau orang nyebut Bapak layak sebagai tokoh alternatif calon presiden, merasa layak nggak? Enggak juga. Kenapa nggak layak Pak? Ya enggak tahu. Banyak tokoh-tokoh lain justru merasa punya kelayakan menjadi capres dengan latar belakang misalnya latar belakang organisasinya, pendidikannya, birokrasinya atau latar belakang uangnya. Bapak punya yang mana kira-kira? Enggak punya semuanya. Enggak punya semuanya ya benar kok. Gimana sih?
saya kan jawab apa adanya. Bapak nggak punya semuanya ya? Iya. Jadi kalau Bapak populer kira-kira gara-gara apa Pak ya? Enggak tahu ya, tanya masyarakat saja. Saya mau nanya sama warga di sini nih. Ada yang mau nanya soal terkait, oke silakan. Kita nanya soal Pak Jokowi, soal pencapresan. Iya, terima kasih atas kesempatannya Pak Jokowi. Saya Ibu Putri, saya warga Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat Pak. Mengenai wacana presiden ini Pak ya, kalau menurut saya, Bapak nggak usah mikirin tentang calonan presiden deh Pak. Bapak masih diperlukan untuk merealisasikan apa-apa program yang sudah Bapak punya untuk menjadikan Jakarta ini bebas banjir. Terus program-program tentang sosialisasi kesehatan dan tentang kesejahteraan anak-anak sekolah. Itu aja Pak. Jadi soal presiden Bapak nggak usah pikirin. Udah terlalu banyak masalah Bapak, jadi fokus aja Pak. Membuat Jakarta ini lebih bersih, warganya lebih terjamin, begitu Pak. Itu menurut saya. Tapi saya mau nanya sama Ibu. Ibu, ya. kalau ternyata akhirnya Pak Jokowi jadi capres, milih nggak kira-kira? Oh saya milih pasti, iya. Tapi buat Katanya sekarang nggak boleh. jadi gubernur aja dulu. Oh, gubernur dulu. Gubernur dulu. Jangan dulu. Tunjukkan dulu kerja Bapak, Jakarta ini beres, Jakarta ini bersih dari kemacetan, banjir dan semuanya deh Pak. Pokoknya tunjukin dulu Bapak gubernur yang oke. Saya pilih Bapak jadi presiden. Ada komentar nggak Pak? Ya saya kira kan sudah bolak-balik saya sampaikan. Sekarang ini saya fokus kepada pekerjaan saya, ya ngurus-ngurusin ini tadi, macet, ngurusin apa dalam rangka banjir, ngurusi pindah warga rusun, ngurusi kartu Jakarta Sehat supaya beres rumah sakitnya, ngurusi kartu Jakarta Pintar. Ya harian saya konsentrasi di situ, ngurusi MRT yang dikejar-kejar harus segera dimulai, ngurusi monorail yang juga kita dikejar-kejar ya agar itu segera bisa diteruskan dan diselesaikan. Ya konsentrasinya ke situ terus. Saya nggak pernah mikir apa itu survei, mikir apa polling, mikir apa lagi yang Nggak dipikirin? Konsentrasi saya tetap yang ada di situ tadi, yang di rusun, yang di... Iya, tapi Pak gini, biasanya tokoh-tokoh itu awalnya tidak berniat, tapi kalau digelitikin sama banyak tokoh lain, atau karena survei agak tergoda juga. Bapak udah tergoda nggak jadi capres? Sampai sekarang nggak ada yang gelitikin saya kok. Yang goda saya juga nggak ada. Nggak ada. Survei itu nggak menggoda Bapak juga? Loh, saya sudah sampaikan tadi kan, saya tuh nggak mikir survei, nggak mikir polling, nggak pikir apa, nggak mikir. Konsentrasi ngurusi problem yang ada sekarang ini aja kita akan pontang-panting. Kalau saya mau minta kepastian dari Bapak, misalnya nih sampai pemilu legislatif, katakanlah PDI Perjuangan atau Golkar yang menang, gitu. Lalu tiba-tiba Bapak diminta jadi calon presiden, Bapak akan tetap mengatakan tidak? Maju? Gimana sih? Tadi kan sudah saya jawab, saya ingin fokus mikir urusan-urusan yang berkaitan dengan rusun, dengan macet, kalau dengan jadi banjir. Cawapres mau dengan Bapak? Gimana? Kalau jadi cawapres? Kok dikejar-kejar terus? Kalau jadi cawapres mau nggak Pak? Jawabannya tetap itu tadi. Hari ini Pak Jokowi sudah memberikan pernyataan-pernyataan yang wajib kita tagih janjinya. Misalnya tadi soal PKL, menjanjikan tahun ini 10.000 surat izin usaha perdagangan bagi PKL secara gratis. Kita tagih akhir tahun ya. Janji juga inginnya ke depan membangun rusun 200 sampai 300 rusun per tahun. Kemudian juga soal MRT akan segera direalisasikan. Monorail juga, ganjil genap juga akan diberlakukan. Tapi yang penting juga tahun depan pada saat pemilu legislatif kemudian menjelang ke pemilihan presiden, kalau sampai Pak Jokowi maju jadi capres-cawapres, saya harus panggil lagi nggak? Manggil ya. Saya akan tagih pernyataan Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi sampai ingkar pada janjinya? Saya doakan untuk tidak. Dan saya ucapkan terima kasih buat Pak Jokowi. Kita kasih tepuk tangan. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Oh ya.